Jadi ikut demo dulu Kak Erlan. Mau jadi apa? Assalamualaikum teman-teman semua. Sekarang Mak Kevin lagi sama seorang storyteller, seorang pecinta anak-anak, masya Allah, dan dakwahnya memang banyak di kalangan anak-anak. Kak Erlan Iskandar, ST. Ahlan Bang Kevin. ST-nya apa Kak Erlan? Sarjana Teknik. Bukan ST12. Bukan. Kak Erlan, orang-orang banyak penasaran, mau tahu Kak Erlan tuh dulu sekolah di mana? Apakah memang ada sekolah kejuruan untuk jadi storyteller kayak Kak Erlan, atau Kak Erlan sekolah umum aja bagaimana? Nanti kita bahas satu-satu ya. Iya. Oke. Kak Erlan Iskandar lahir di Lampung. Lampung. Bener dong, saya kan sahabat banget sama Kak Erlan. Lampung tahun 92. tahun 92. Kak Erlan dulu berarti TK SD di Lampung. TK, SD sampai SMA di Lampung. Oh, sampai SMA di Lampung justru. Dari dulu emang suka anak kecil atau gimana Kak Erlan? Dulu itu kita jadi bagian dari takmir Masjid Agung Dalangan. Setelah di Jogja ini? Setelah di Jogja, Oke. kita ngajar TPA di sana, dan dimulai dari situ kecintaan terhadap dunia anak-anak mulai tumbuh. Gitu. Kalau waktu TK, SD mungkin ada nggak guru yang paling Kak Erlan ingat, atau guru yang berbekas di hati Kak Erlan waktu SD siapa? Ingat nggak? Ada, ya Siapa guru namanya? yang paling berbekas itu namanya Pak Saparudin ya. Biasanya guru yang berbekas buat kita tuh ketika SD adalah guru yang suka cerita di kelas. Oke, benar, Yang paling benar, asik, benar. yang paling nyaman diajak Iya. ngobrol, Iya, dekat iya. sama anak-anak. Mhm. Itu yang biasanya paling berbekas banget. Pak Safarudin ini suka jalan-jalan pasti. Karena Safar ya. Iya. Dia guru apa? Guru apa? Guru apa? Guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia justru ya. Guru Apa ceritanya Kak Erlan? Dan cerita tentang hal-hal yang sederhana aja buat anak-anak SD ya. Oh, Dan oke. kemampuan pedagogiknya juga bagus gitu. Masya Jadi Allah. kemampuan mengajar, membawakan cerita, kita sampai benar-benar terhanyut gitu kalau dengar cerita Oke. beliau. Di samping Oke. lucu. Kalau masuk ke dunia SMP, Kak Erlan sempat mau masuk pesantren? Belum. 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 SMP itu baru mulai istilahnya kenal agama sedikit-sedikit. Oke, dikenalnya dari? Rohis. Oh, ikut rahim. Ikut Rohis. Jadi ketua Rohis juga dulu. Waduh. Ketemu circle-nya yang anak-anak Rohis gitu lah. Oke, anak-anak rohis itu yang tasnya tas Asus ya biasanya. Enggak, kalau SMP dulu nggak pakai Asus. Iya, iya. Cuma- Oke, berarti udah mulai tertarik sama Udah mulai tertarik. keagamaan ini Iya. ya, keagamaan Islam ini berarti Bisa. udah mulai rohis itu. Di saat anak-anak SMP zaman Kak Erlan dulu tuh udah mulai suka main game online Bang Kevin. Iya, warnet ya. Warnet. Zaman-zaman Airrock, warnet ya. Iya, iya. Rock gitu tuh anak-anak Sampai teman Kak nginep-nginep. Erlan tuh sampai nginep di warnet gitu. Iya, benar-benar. Tapi Nah, Kak Erlan nggak tertarik main itu? Nah, karena circle-nya anak-anak Rohis jadi nggak terlalu tertarik gitu. Oke, kalau Kevin pribadi emang nggak pernah suka sama game online tuh nggak begitu ini sih, Ya itu nggak tertarik. Alhamdulillah ya, karunia Allah dari kasih, Allah. Allah kasih nggak suka, Allah kasih nggak bisa. Kalau salah satunya ada mungkin khawatir juga. Tapi game online tuh kayaknya, kalau game konsol mungkin masih oke. Kayak PS segala macam itu kadang masih main. Tapi kalau lebih dari itu kayaknya enggak sih. Oke, di dunia SMP Kak Erlan banyak belajar tentunya. Lagi-lagi Kak Erlan pertanyaan yang sama, guru yang paling berbekas di hati Kak Erlan itu SMP. Di SMP mana nih, sorry? SMP mana? SMP Negeri 2 Bandar Lampung. SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Oke, siapa Kak Erlan guru yang paling berbekas? Kalau guru yang paling terkenang ketika SMP sama ya, guru yang asik juga. Oh, Guru berarti yang suka memang- cerita. Berarti emang Kak Erlan nih telah terinfluence oleh para guru-guru yang suka bercerita itu Iya, ya? suka bercerita. Oke. Di antaranya ada guru SMP itu namanya Pak Bren. Pak Bren. Pak Bren. Dia guru agama kalau ini. Oh, Pak Bren. jadi- Terusnya gimana Pak Bren? Bren BREN. Oh, Bren Effendi. bukan branding, bukan. brand bukan. Nah, Pak Bren itu karena pembina Rohis juga, jadi sering komunikasi, sering ngobrol di Iya. kelas juga. Sebenarnya suasana belajarnya itu nggak sesantai dan nggak seseru Pak Safarudin yang SD. Oke. Tapi karena udah ada interest di agama, sangat senang di pelajaran Pak Bren itu. Oke. Jadi suka cerita tentang berarti cerita tentang sirah gitu ya, Pak. Cerita, iya. Oke, Masya Allah. Kalau mau tanya Erlan, kenapa waktu itu nggak ada kepikiran untuk masuk pondok? Apakah memang mungkin keluarga dari kalangan yang memang awam aja atau gimana Erlan? Keluarga dulu SMP belum terlalu mengenal agama bahkan Bang Kevin ya. Justru
yang buat Kak Erlan itu jadi mulai tertarik untuk kenal sholat, ya kemudian belajar agama, Iya. itu benar-benar dari lingkungan Rohis, terutama SMA sih. Di Oke. SMA itu Rohis di SMA Kak Erlan, SMA 9 Bandar Lampung itu sangat hidup sekali dan dibimbing oleh mentor-mentor yang alumni-alumni sana, tapi mereka rela balik ke sekolah untuk ngegembleng adik-adik tingkatnya gitu. Di Lampung tuh ya. Di Lampung, dan disitulah kita mulai rutin tilawah, Iya. sholat jadi lebih ngerti maknanya, Iya. belajar tahsin. Jadi titik yang sangat berpengaruh merubah arah pandangan hidup itu di SMA. Oke. Kalau boleh tahu Kak Erlan, sorry, ayah kerja apa dulu? Ayah pegawai swasta ya, pegawai swasta dan ada usaha-usaha juga. Oke. Kalau ibu PNS. Bahkan dulu kan udah mulai tertarik agamanya itu ketika SMA ya. Lulus SMA tuh mau kuliah sebenarnya di Oke. pesantren atau di universitas Islam lah gitu. Di Lampung. Di Lampung atau di luar negeri. Oh, gitu. Atau di luar provinsi gitu. Udah tahu ada UIM dulu? Udah tahu. Berarti Kak Erlan lulus 2010 dong? 2010 lulus. Iya dong. 2010 lulus, pengennya mondok ma'had lah gitu. Oke. Tapi nggak disetujui karena kan orang Sumatera, orang Lampung, anak sulung itu kan jadi tulang punggung orang tua harapannya Benar, ke depan. benar, gitu kan. benar. Ya akhirnya kita negosiasi dengan keluarga besar, Iya. ya kita sepakati oke, boleh kita mengalah sedikit, kita kuliah di universitas umum, Iya. dan tapi konsekuensinya adik harus kuliah, harus belajar di pondok pesantren. Oke. Gitu kesepakatannya Bang Kevin. Oh gitu. Jadi sampai senegosiasi itu dengan orang tua gitu. Makanya akhirnya ambil teknik tadi Ya, ya? ngambil UGM karena orang tua kan masih pandangannya dulu saking awamnya, wah ini kalau kuliah di pesantren, lulus SMA belajar di pondok, nanti mau kerja apa? Benar, Gitu, kan benar, pandangannya benar. gitu Bang Evin. Benar, benar, benar. benar. Ya, tapi kemudian ya udah kita sepakati aja. Bismillah, ngebahagiain orang tua juga. Yang penting adik-adik bisa belajar juga. Ya akhirnya adik sekarang kan mondok dan sekarang udah di Al Azhar Mesir ya. Oh, Masya Allah. Dan saya kuliah di UGM. Pertanyaan saya ada dua berarti. Dari dulu, cara bicara Kak Erlan ini sudah serapi ini atau masih terbawa emosi? Namanya saya ngerti gimana kita punya keinginan ketika muda, Ya, tapi orang tua begini. ya. Kadang-kadang kan ego ya namanya itu kan belum bisa kita kontrol 100%. Ya. Kak Erlan gimana waktu itu kondisinya? Dulu kondisinya SMA itu kita udah sering ikut lomba-lomba yang sifatnya public speaking Bang Kevin. Oh, Jadi lomba ceramah, lomba pidato, Respect. lomba orasi. oh Masya Allah. Jadi udah belajar teknik-teknik public speakingnya. Jadi ikut ketika demo dulu SMA. Kak Erlan? Enggak. Oke. Oh jadi udah latihan Ya, bicara gitu udah ya? latihan bicaranya di situ dan sebenarnya terinspirasi dari ayah juga sih. Ayah itu termasuk yang sering mewakili keluarga kalau ngasih sambutan. Benar. Jadi mungkin sedikit banyak Lihat ya. ngeliat, Contoh akhirnya ya. nyontoh, niru Oke, dari ayah. Yang kedua, tadi yang pertama udah. Yang kedua, dari selesainya di Sarjana Teknik UGM ini Kak Erlan, masih ada nggak pelajaran di fakultas dulu di kuliah yang berpengaruh dengan profesi Kak Erlan hari ini? Ya, kalau kuliah itu kan membentuk algoritma berpikir ya, Bang. Membentuk cara berpikir, Ya. problem solving. Ya. Jadi setiap pelajaran-pelajaran kuliah itu berpengaruh sampai sekarang. Walaupun Tidak. kerjaan sekarang Ya. nggak berkaitan dengan engineering. Oke. Dan yang paling ngaruh kalau sekarang karena punya usaha dan bisnis ya ekonomi teknik sama manajemen. Iya. Termodinamika, transfer massa, transfer panas ya nggak kepake. Itu ya, itu mata kuliah teknik kita semua ya. Masya Allah. Oke Kak Erlan, berikutnya. Dari mulai akhirnya tadi dari Rohis, akhirnya mulai sekolah di Jogja. Orang pertama yang bawa Kak Erlan ke lingkungan Dunia anak-anak. Iya, lingkungan keagamaan yang lebih dalam. Ya kita dulu dari SMA kelas 3 tuh udah kenal dakwah sunnah ya Oh. lewat website. Tahun 2000? 2009 2010 udah kenal tuh. Wah, senior. Dari Saya 2009. kita sering bacain muslim.or.id, rumaiso.com gitu kita sering bacain. Udah ada itu ya? Udah ada dulu. Masya Allah. Jadi kita sering baca itu, udah mulai kenal itu dan nggak tahu kalau itu ternyata pusatnya di Jogja. Oh, Gitu loh, oke. Bang Kevin. Oh, pas kuliah malah
ternyata deket sini gitu. Iya, jadi milih UGM dulu tuh bukan karena tahu di sini Ada rumah iso. ada Dufin. pesantren mahasiswa gitu. Oh iya iya iya. Jadi cuma sekedar milih, ya udah pengen daftar UGM deh gitu. Oke. Eh, UGM dan pesantren mahasiswa berjalan beriringan. beriringan. Jadi Serius Kak Erlan? Iya, jadi Bukan kita- UGM selesai dulu baru. bukan. Jadi kita justru di semester awal itu udah langsung belajar bahasa Arab. Sebentar. Kan UGM kuliah pagi Kuliah pagi sampai sore. sampai sore. Sore baru masuk mahat. Iya. Malam sampai malam. Mahat itu ada dua ya. Ada Mahat bahasa Arab, ada Mahat belajar ilmu syar'i. Oke. Kalau di Pogung di Jogja tuh Mahat bahasa Arab namanya Mahat Umar bin Khattab. Oke. Kelasnya biasanya pada subuh. Pada subuh belajar bahasa Arab tuh sebelum kuliah. Jadi kalau kita belajar pada subuh tuh udah mandi dulu, udah Oke. bawa tas, bawa buku-buku di kampus gitu. Jadi selesai dars, selesai belajar langsung meluncur ke kampus, nggak balik ke kosan lagi. Iya Karena langsung. belajarnya di masjid-masjid itu Bang Evi. Iya, Masya Allah. Terus kuliah sampai sore pada asar itu jadwalnya Mahat Ilmi. Mahat Ilmi itu belajar ilmu syar'inya. Jadi belajar akidah, tauhid, usul fikih, ilmu-ilmu alat belajarnya di situ. Enak ya. Masya Allah, maksudnya di usia segitu Kevin kayaknya belum ada awareness untuk kembali ke arah sana kayaknya. Ya, Kevin dulu selesai kuliah, latihan teater. Latihan teater lagi, main tas lagi, subhanallah ya. ya kita, Kemudian akhirnya setelah sambil belajar, mulai sambil ngajar TPA atau gimana? ya, jadi karena kita dulu itu tinggalnya di masjid Bang Iya. Evi, kita dituntut untuk ngajar TPA. Nah, itu sambil kuliah tuh. Dari semester 1 kuliah udah ngajar TPA. Oke. Tapi kalau belajar ilmu syar'inya selesai Mahat Ilmi itu tahun 2013, semester 4, semester 5 lah Insya Allah. ketika kuliah gitu. Jadi Oke. mulai ngajar TPA udah dari awal kuliah, udah mulai seneng ngajar anak-anak. Dunia anak-anak itu yang kayak Erlan ajar sekarang seperti apa? Apa peran penting orang tua pendidikan anak? Tapi nggak dibahas sekarang kayak Erlan. Ya. Nanti insya Allah di Bandung ya kayak Erlan ya. Tanggal 1 sampai 2 Juli insya Allah di rumah. Oh, Rumah yang apa, di Erlan? Lembang ya? Iya, yang acaranya Astara Uniwina, ya, ya, ya. Astara. Insyaallah. Alhamdulillah, tapi kita udah kenal sama Kak Erlan, ternyata Kak Erlan adalah asli Lampung, asli Jogja ya. Jadi kalau diajak bahasa Lampung bisa Kak Erlan? Bisa. Saya nggak bisa. Orang Lampung, sekolahnya full umum sampai kuliah, ya bahkan ilmu sarjana teknik ya, Erlan ya. Tapi semangat belajar bahasa Arab dan agamanya, masya Allah itu yang mungkin Kevin perlu tingkatkan lagi, Erlan. Jangan ngonten terus, endorse terus, sama harus. Erlan, Iya. terima kasih banyak jazakallah khairan. Sampai ketemu di acara Kak Erlan hari di Bandung. Kita akan live podcast juga sama Kak Erlan dan kita akan kulik gimana cara public speaking depan anak-anak karena itu adalah menurut Bang Kevin tingkatan tersulit public speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.